Pada waktu itu, Allah memerintahkan malaikat Gabriel pergi ke Nazaret untuk menemui Maria, seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ketika diketahui oleh Yusuf bahwa Maria sedang mengandung, timbullah niat dalam hatinya untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Sebab Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, datanglah malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Kemudian pergilah Yusuf bersama dengan Maria dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Ketika mereka di sana, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, serta menamai dia Yesus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Setelah disampaikan pesan itu kepada para gembala, pergilah malaikat Tuhan meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Lalu gembala-gembala itu cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan.
Mereka memuji dan memuliakan Allah serta segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ada pula orang-orang Majus dari timur pergi ke Yerusalem, hendak mencari tahu tentang kelahirannya, raja orang Yahudi itu. Dan atas perintah Herodes, pergilah orang-orang Majus itu ke Betlehem, mengikuti bintang yang mereka lihat di timur, hingga berhenti tepat di mana anak itu berada. Sangat bersukacitalah mereka ketika mereka melihat bintang itu, lalu mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, serta sujud menyembah Yesus, Sang Juru Selamat. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita merayakan Natal bukan hanya sebagai tradisi, tetapi mengingatkan kepada kita bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jaminan keselamatan, amin. Ada pengharapan, amin. Ada sukacita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Silakan kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua.
memuji menyembah Tuhan, sebab Dia Tuhan telah lahir bagi kita semua. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, healthy as the sun above. Joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, healthy as the sun above. Let the clouds of sea and sadness drive the dark of love away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of faith. Hey! Mari sama-sama jemaat Tuhan. Mari dengan suara nyanyi katakan, Joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, healthy as the sun above. Joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, healthy as the sun above. When the clouds of sea and sadness drive the dark of love away. Giver mortal gladness, fill us with the light of faith. Let the clouds of sea and sadness drive the dark of love away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of faith. Giver of immortal gladness, fill us with the light of faith. Fill us with the light of faith. Haleluya. Mari saudara yang Tuhan, sama-sama pagi hari ini bersama-sama dengan surga kita memuji menyembah Tuhan. Sebab nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Yeay. Sebab Engkau Tuhan hadir, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Mari dengan imanmu katakan, Rohmu membebaskan.
jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Sama dengan surga. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Untuk Tuhan kita, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Semuanya bersuka cita, amin. Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita, haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau lahir di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau begitu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Bila kulihat bintang dan bunyiku riuh, yang Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian lebih lagi kali. Bila kulihat
jiwa kami tak berhenti memuji Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Sungguh besar Allah yang kami sembah. Yesus Tuhan. Serukan lebih lagi jemaat Tuhan saja katakan, maka jiwa kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, makna Natal itu Tuhan timbul di dalam hati kami. Kami berterima kasih atas pengorbanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih lagi sama-sama katakan, maka jiwa sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari sembah Tuhan. Nyatakan Dia Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Shikiralabaya, 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 shikiralabo, shikiralabaya, shadalabo. Terima kasih Bapa. Kami tinggikan Raja di atas segala raja. Kami akan
sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, lebih lagi, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar ya Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Sungguh besar Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar. Ya, puji Tuhan. Kami hadir di sini semua dalam rencana-Mu ya Tuhan. Karena Engkau tahu setiap pribadi kami membutuhkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi jawaban bagi kami. Tuhan tolong kami untuk fokus pada firman-Mu. Kalau kami terbiasa tidak fokus, kami hanya sementara firman kami melakukan yang lain. Tetapi hari ini tolong kami Tuhan. Untuk kami bisa menerima kebenaran firman dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong yang setia bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat Hari Natal ya. Ya, puji Tuhan, kita merayakan kelahiran Yesus hari ini. Ya, tanggal berapapun sebetulnya sama saja. Tapi intinya kita merayakan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Itu intinya saudaraku. Puji Tuhan. Di seluruh dunia merayakan ya Natal dengan berbagai-bagai cara. Banyak yang buat pertemuan-pertemuan ya, komunitas sepeda, komunitas motor. Mereka merayakan Natal. Juga keluarga-keluarga ya, merayakan Natal. Jadi puji Tuhan, mau dirayakan dengan meriah, dengan sederhana, enggak masalah. Yang penting semua dirayakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Itu yang paling penting ya. Intinya, esensinya harus ada. Ada yang pergi berlibur, this okay. Kita butuh berlibur, semua merayakan dan dengan syukur kepada Tuhan. Kita semua tahu Yesus datang menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, jadi perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia. Sebab sebaik apapun kita orang berdosa. Ada dosa bawaan dari Adam dan Hawa. Jadi ada dosa karena perbuatan-perbuatan kita selama hidup di dunia. Tapi ada dosa bawaan. Semua lahir berdosa. Alkitab berkata semua sudah berdosa. Itu dosa bawaan. Setelah kita hidup, kita berbuat dosa. Bahkan sampai hari ini mungkin. Ada yang bilang sayang enggak. Ya, kita berpikir saja buruk tentang orang itu dosa. Kita enggak bisa selesaikan semuanya. Tetapi Yesus datang. Dia mengampuni semua dosa kita. Kita semua tahu
Yesus yang menyucikan semua dosa kita. Tetapi ada pertanyaan, siapa Yesus? Sehingga dia bisa mengampuni dosa saya. Sehingga dia bisa menyucikan dosa saya. Siapa dia? Dan tidak ada lain yang bisa menyucikan, menguduskan dosa manusia. Mengapa? Karena manusia sudah berdosa. Sesaleh apapun dia orang berdosa. Dibutuhkan orang yang tidak berdosa. Itu sebabnya Allah datang, saudara. Yesus datang. Menyelamatkan, kita tahu. Tetapi siapa Yesus? Saudara, untuk mengenal siapa Yesus, kita hanya bisa belajar dari Alkitab kita. Gak bisa belajar dari kitab-kitab yang lain, gak boleh. Karena kenapa? Hanya Alkitab yang dengan jelas, dengan sempurna menjelaskan tentang siapa Yesus. Kitab lain gak ada. Makanya kalau belajar tentang siapa Yesus, ya kita perlu datang kepada orang yang percaya kepada Alkitab. Dan memegang Alkitab sebagai satu-satunya firman Allah. Tidak ada yang lain. Saudara bisa lihat di YouTube. Hati-hati sebab banyak penyimpangan pengajaran di sana. Kembali kita melihat harus ke Alkitab, saudara. Jadi tidak ada cara lain, Alkitab menjelaskan dengan sangat sempurna bahwa Yesus adalah Allah. Alkitab menjelaskan. Bukan setengah Allah. Bukan lebih rendah dari Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Nanti kita belajar ya. Kalau ada yang membilang Yesus Allah lebih tinggi daripada, itu salah saudara. Itu penyimpangan. Nah, nanti kita lihat siapa Yesus. Jadi Alkitab banyak menjelaskan. Kalau orang bilang mana ayatnya tentang Yesus. Dia Yesus mengaku, aku Allah. Ya gak perlu dia mengaku saudaraku. Sebab keberadaan dia memang Allah. Di Alkitab ini jelas. Mari kita lihat ya. Jadi coba kita lihat satu ayat sebagai pendahuluan. Ini ayat sangat bagus. Yohanes 10 ayat yang ke-30 sampai 33. Kita baca bersama. Mari kita lihat. Biar di momen ini ya 25 Desember merayakan kelahiran Yesus. Bagi yang agak bingung juga atau ragu Yesus itu apa ya, siapa? Kita menaruh dasar, pondasi pertama iman kita. Siapa Yesus? Kita harus mengenal dia. Saudara. Jadi kalau itu goyah, maka seluruh bangunan itu akan runtuh. Ya, makanya saya selalu bilang, kenapa orang muda sekarang ya banyak ya, dia bertahun-tahun sampai umur sekian di dalam gereja, tetapi tiba-tiba kita dengar, lo pindah agama. Dulu pengertian saya, pemahaman saya, karena dibujuk, ya karena menikah, makanya dia pindah agama. Karena, setelah saya mengenal, saya banyak tahu. Ternyata bukan itu dasarnya sampai dia pindah meninggalkan Yesus. Bukan saudara. Karena dia tidak mengenal siapa Yesus. Itu dasarnya saudara. Jadi kalau dia sungguh-sungguh mengenal dan percaya Yesus, tentu harus mengenal dulu baru bisa percaya. Nggak bisa percaya, tidak mengenal. Mengenal. Makanya orang dengar dulu baru percaya. Baru iman timbul. Nah, betapa penting saudara mendengar tentang Yesus. Belajar tentang Yesus. Melalui tentu Alkitab firman Allah. Puji Tuhan. Mari kita baca ya. Ayat berapa tadi? Yohanes 10. Mari kita mulai di sini ya. Sebagai ayat pendahuluan beberapa. Mari kita baca. 1, 2, 3. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, ayo atau kita baca selanjutnya. 1, 2, 3. Ayat 31, 1, 2, 3. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia dengan. Jadi sebelum ini
Yesus sudah beberapa kali mau dilempari batu. Mengapa orang Yahudi mau melempari mereka dengan batu? Yesus dengan batu. Tentu ada dasarnya. Sehingga mereka begitu geram, marah, mau melempari Yesus dengan batu. Apa penyebabnya? Kita baca selanjutnya. Ayat 32, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Ayat 13, 33, 1, 2, 3. Orang Yahudi ini ya. Melainkan engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya manusia, seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ini yang membuat mereka, saudara. Sebab kalau ada orang yang mengaku dirinya Allah, bagi orang Yahudi itu penghujatan dan harus mati. Saudara tahu orang Yahudi itu ketat dan sadis. Kalau orang melanggar hukum dan sesuai ketetapan, Yesus harusnya mati dilempari batu. Karena apa? Dengan menyatakan aku dan Bapa satu, sudah jelas Yesus mendeklarasikan bahwa dia adalah siapa? Allah. Saudara bisa nanggap ya? Mengapa mereka melempari? Saya ulang sebab ini sangat penting saudaraku. Mengapa mereka mau melempari batu? Karena pernyataan Yesus, aku dan Bapa satu. Itu deklarasi. Yesus menyatakan diri, aku Allah. Sebab hanya orang yang mengaku Allah, itu yang akan dilempari batu. Itu penghujatan. Itu sangat jelas saudaraku. Dan itu bukan hanya satu kali Yesus menyatakan. Banyak kali sehingga Yesus akan dilempari dengan batu. Jadi saudara, Yesus adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Yesus itu Allah yang datang ke dalam dunia sebagai manusia. Ayat lain mengatakan dia firman yang menjadi daging. Firman yang menjadi daging. Allah adalah roh datang ke dunia dalam wujud daging. Itulah Yesus Kristus. Ya. Saya jelaskan yang sesimpel dan sederhana, tetapi saudara ini akan mengokohkan iman saudara. Tapi timbul pertanyaan, mana mungkin Allah bisa datang ke dunia sebagai manusia? Kan orang bilang begitu. Itu gak masuk akal. Loh kok Allah datang terus lahir di kandang, katanya kandang ya. Sebetulnya bukan kandang domba. Itu kata luma. Saya dijelaskan waktu di Israel. Tempat khusus. Jadi rumah-rumah itu ada tempat khusus, kamar khusus. Kalau terjadi bencana atau perampok-perampok, mereka masukkan harta yang berharga di situ. Nah, yang paling berharga bagi mereka itu domba, peliharaan mereka. Jadi dimasukkan di situ, makanya ada palungan di situ. Itu menurut penjelasan. Mereka meneliti ya, tapi sudahlah kita tidak fokus di situ. Jadi nggak masuk di akal kan Allah datang ke dunia sebagai manusia. Dan banyak orang ragu dan iya ya saudara, begini saudara. Bukankah kita mempercayai bahwa Allah itu maha kuasa? Yang setuju katakan amin. Dia maha kuasa, artinya begini, gak terbatas. Atau begini, dia bisa lakuin apa saja. Yang setuju katakan amin. Dia bisa lakukan apa saja saudara. Dia bisa, karena dia maha kuasa. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, galaksi-galaksi. Kalau sudah belajar galaksi itu, waduh miliaran galaksi. Bintang-bintang itu ya galaksi ya. Langit dan bumi aja sudah rumit saudaraku. Dan manusia diciptakan oleh Allah. Manusia dari tidak ada, alam semesta dari tidak ada, diciptakan oleh Allah menjadi ada.
bukankah itu luar biasa? Betapa mudahnya Allah datang sebagai menu. Lebih mudah dong. Lebih gampang saudaraku. Dia datang sebagai manusia. Dia bisa datang sebagai apa saja di dunia ini. Hanya dia harus datang sebagai manusia. Karena tujuannya adalah manusia. Menebus manusia. Untuk menjadi teladan bagi manusia. Jadi dia harus datang sebagai manusia. Gak bisa tidak. Hanya itu jalannya untuk menebus. Sebab manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena semua sudah di dalam dosa. Dibutuhkan korban. Makanya Yesus menjadi korban, saudara. Sebab dosa hanya bisa diselesaikan dengan korban. Makanya Yesus datang sebagai anak domba Allah. Dan dia menjadi korban untuk menyelamatkan kita. Jadi Allah yang sanggup, Allah yang maha kuasa itu, dengan mudahnya dia bisa datang sebagai manusia, saudaraku. Jadi saya tanya begini. Mana lebih masuk akal? Manusia jadi Allah atau Allah jadi manusia? Halo? Mana lebih masuk akal? Kalau bicara akal-akalan ya tentu lebih masuk akal Allah yang datang jadi manusia. Daripada manusia jadi Allah. Jadi Yesus bukan manusia yang disembah sebagai Allah. Bukan. Tetapi dia Allah yang datang sebagai manusia dan kita menyembah dia. Katakan amin. Itu kebenarannya, saudara. Jadi kita gak perlu goyah dan khawatir lagi dengan iman, dengan Alkitab kita, saudara. Alkitab mencatat, tadi bagus sekali drama musikal. Ya, drama musikal. Di mana program Allah yang disampaikan kepada Maria, rancangan Allah. Tahukah saudara Maria dan Yusuf punya rencana sendiri. Akan menikah. Sudah bertunangan. Kalau di zaman dulu Yahudi bertunangan belum boleh berhubungan badan. Saudara. Belum bisa tinggal serumah. Tetapi sudah saling menjaga. Itu bertunangan namanya. Saudara. Dan mereka saling menjaga. Mereka punya planning. Oh nanti tahun sekian kita menikah. Mereka sudah menyusun rencana. Tetapi Allah datang, malaikat diutus menyatakan rencana Allah kepada Maria dan Yusuf. Bahwa kamu akan mengandung. Dan roh Allah yang membuat kamu mengandung. Itu jelas, saudara. Bahwa Maria mengandung bukan karena Yusuf, bukan karena rencana Maria dan Yusuf, tetapi rencana dari Allah. Yang luar biasa daripada Maria, saudaraku, dia menerima rencana Allah itu. Luar biasa. Karena kalau dia menerima rencana Allah, tahu ke saudara itu risiko sangat besar, saudara. Bahwa dia akan mati, dilempari batu. Orang yang hamil sebelum nikah dilempari batu. Tetapi karena dia tahu, dia menerima itu rencana Allah, dia ketemu langsung dengan malaikat. Dan dia, begini ya, dia menggeser rencananya sendiri. Saudara, berapa banyak orang dia bertahan pada rencananya, saudara. Padahal ada rencana Allah lebih baik. Karena situasi, kondisi, dia rasa enggak cocok seperti ini. Dia menyingkirkan rencana Allah. Dia jalan dengan rencananya sendiri. Dan dia tidak mencapai. Tahukah saudara, dosa itu bukan hanya mencuri, berzina, melakukan yang jahat. Tetapi dosa itu ketika kita tidak tepat sasaran. Saudara, yang Allah kehendaki. Penyimpangan itu dosa. Kalau Maria menolak berarti dia, saudara. Kisah Maria akan hilang, saudara. Gak ada drama kayak tadi. Bayangkan saudaraku di seluruh dunia mengenang tentang Maria juga. Kita tidak boleh menyembah Maria. Tidak ada orang yang menyembah Maria. Tetapi sebagai ibu yang mengandung. Kita menghargai dia. Bukan menyembah, tidak boleh. Tidak boleh juga kita mohon sesuatu kepada dia. Karena bukan dia. Yesus saja, saudara. Jadi malaikat memberitahu dan dia terima, saudaraku ya. Sangat jelas di sini. Di dalam Lukas 1 ayat 35 kita hanya mengulang apa yang saudara sudah terima. Di demikian ayat 35 ya, Lukas 1. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus anak
Jadi hanya kandungan daripada Maria yang dipakai. Bukan induk telur Maria, saudara. Kalau induk telur Maria, berarti ada andil Maria. Tetapi tidak. Benar-benar kuasa Allah yang membuat Maria hamil. Katakan amin. Benih ilahi. Wow. Saudara, kita punya Allah yang dahsyat luar biasa. Yesus Kristus namanya. Katakan amin. Yang kita sembah hari ini, saudaraku. Jadi sangat jelas ya. Mari kita deklarasi ya. Kita deklarasi. Yesus, kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang datang sebagai manusia. Saya percaya bahwa Yesus adalah Allah yang datang sebagai manusia. 1, 2, 3. Allah yang datang sebagai manusia. Loh, ada orang Kristen malu, saudara. Gimana sih Allah? Tapi hari ini kita sudah jelas. Katakan amin. Justru kita bangga. Gak sama dengan yang lain. Sudah. Yang lain dilahirkan. Yang lain diciptakan. Nah, kalau Yesus adalah Allah, mana buktinya? Bukti harus ada. Bukankah begitu? Dan Alkitab juga menyatakan itu. Saudara, Alkitab ini tidak ada usaha yang menjelaskan untuk kita mengenal dia sebagai Allah. Tidak, saudara. Tetapi di Alkitab menjelaskan keberadaan Yesus sebagai Allah. Saudara bisa nangkap? Atau saya kasih contoh. Pak Freddy di sini gembala sidang. Ya Pak Freddy ya? Gembala sidang Gereja Petra Palu. Hampir saya sebut Sengkang. Palu. Nah, apakah dia perlu membuktikan sesuatu bahwa dia gembala? Enggak. Apakah Pak Freddy harus selalu ngomong kepada saudara, saya adalah gembala? Enggak. Kenapa? Sudah terang benderang bahwa dia adalah gembala. Nah, Yesus tidak perlu datang dan keluar-keluar. Saya adalah Allah, saya adalah Allah. Enggak begitu, saudara. Mengapa? Karena sudah terang benderang di Alkitab bahwa dia adalah Allah. Udah gak bisa disangkal, saudara. Gak bisa disangkal. Pertama orang-orang Yahudi melempari dia dengan batu. Karena lewat pernyataan dia itu, dia bukan mau menyatakan supaya mereka percaya. Anda, saudara. Dia menyatakan keberadaannya dia. Bahwa dia adalah Allah. Dia mendeklarasikan keberadaannya dia. Jadi kita lihat ya, kan ada orang bilang begini, mana Yesus gak pernah mengkor-kor bilang dia adalah Allah. Lah gak perlu, saudara. Karena keberadaannya sudah Allah. Kecuali dia bukan Allah kemudian tiba-tiba naik pangkat jadi Allah. Itu butuh pengakuan dari dia. Butuh dia butuh, hei percaya aku ini. Tidak, saudaraku. Dia dalam perjalanan 3,5 tahun pelayanan. Bahkan dari kecil. Udah jelas kelihatan dia Allah. Kelihatan, saudara. Gak bisa disangkal, saudara. Kalau orang belajar tentang Yesus dengan hati yang murni ya, siapapun dia dari agama apapun, kalau dia terbuka dengan kepingin mengenal Yesus, siapa Yesus itu, dan dia buka Alkitab, maka saudaraku, dia akan melihat dan tidak bisa menyangkali bahwa Yesus adalah Allah. Katakan amin. Mengapa? Alkitab jelas, terang, saudara. Gak bisa disangkal. Kecuali orang menyelidiki untuk mencari kesalahan, kekurangan. Ya, tentu kalau menyelidiki dengan hati yang salah, hasilnya salah, saudara. Jadi seperti itu. Kita nggak perlu dengar, saudaraku, orang-orang yang tidak percaya Yesus. Nah, ini perlu kita cut, saudaraku. Sebab ke depan akan makin banyak, saudaraku, pengajaran, penyesatan. Dan tahukah saudara, penyesatan itu sebetulnya yang paling berbahaya, yang dari dalam, bukan dari luar. Yang di dalam, saudara. Sehingga orang tidak mempercayai Yesus sebagai Allah. Dan itu sudah terjadi, saudara. Orang-orang gak percaya Yesus lagi Allah. Yesus itu manusia yang sempurna. Dalam kapasitas sebagai manusia, ya dia manusia sempurna. Tetapi kita lihat ini dari sisi kealahannya, saudara. Dia adalah Allah, ya puji Tuhan. Jadi mana bukti ya yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah? Dalam satu ayat ini jelas ya. Mari kita lihat. 1 Yohanes 5 ayat 20.
Satu ayat ini saja sebetulnya kita sudah yakin saudaraku, biar Roh Kudus meneguhkan saudara. Lewat firman ini iman kita sudah ada kepastian dan tidak goyah lagi. Katakan amin. Gak goyah saudara. Gak goyah saudara. Mari kita baca. Bagusnya kita baca ya. Satu ayat ini yang menyatakan bahwa dia adalah Allah. Kita baca bersama. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya jarang ya pengenalan yang detail tentang Yesus. Tapi hari ini kita lihat sedikit ya bagian kita mengenal dia lebih lagi. Atau kita mengingat kembali. Mari kita baca 1, 2, 3. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya apa? Kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya siapa? Yesus Kristus. Yang keras, baca 1, 2, 3. Dia adalah Allah yang benar. Sama-sama bilang yes. Udah jelas. Alkitab terang kan menjelaskan. Nah bukti bahwa dia adalah Allah. Ada sifat-sifat yang hanya ada pada Allah. Itu ada pada Yesus. Dan itu enggak ada pada siapapun. Saudara. Yang pertama saudara, sifat Allah itu. Yesus adalah kekal adanya. Sama-sama bilang Yesus kekal. 1, 2, 3. Dia kekal. Allah itu kekal. Semua yang ada di dunia ini gak ada yang kekal. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Dan setelah segala sesuatu berakhir, Yesus tetap ada. Katakan amin. Itu kekal. Dari kekal, gak ada ujungnya. Dari kekal sampai kekal, dia ada. Nah itu Yesus. Alkitab menjelaskan dengan jelas. Bahwa dia kekal. Coba kita baca ya, tidak berawal dan tidak berakhir, orang bilang begitu ya. Orang menyatakan seperti itu, benar ya. Keberadaan Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Tidak dibatasi oleh waktu. Luar biasa saudara. Dan itu beda dengan agama lain saudara. Beda dengan yang dipercayai oleh orang lain. Mari kita baca Kolose 1 ayat 17. Kolose 1 ayat 17. Ya puji Tuhan. 1, 2, 3. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam. Atau terjemahan yang sederhana begini saya bacakan. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Dan dialah yang mengatur supaya semua yang diciptakannya masih tetap berlangsung. Tokoh saudara, kenapa ini dunia ini begitu teratur? Matahari dikelilingi oleh planet-planet, oleh bumi. Kemudian bumi sendiri setiap hari berputar sekali. Ya Pak ya? Saudara pikir itu jadi dengan sendiri? Dia yang mengatur, katakan amin. Dia Allah yang mengatur. Sehingga semua berjalan. Semua berjalan. Loh ada yang bilang enggak perlu diatur. Coba di dunia ini apa yang tidak diatur? Enggak bisa jalan saudara. Perusahaan gak diatur, gak bisa jalan. Semua gak bisa jalan. Berarti yang begitu rumit, kalau dia bisa berjalan dengan sendirinya dan tanpa ada kekacauan. Berarti ada sesuatu yang mengatur. Dialah Yesus, katakan amin. Wow, karena dia Allah. Jelas ya, dia kekal. Yang lain tidak kekal saudaraku. Tetapi hanya Yesus yang kekal. Yang kedua, Yesus Kristus Maha Kuasa. Sama-sama bilang Yesus Maha Kuasa. 1, 2, 3. Nah makanya dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia Maha Kuasa. Sudah jelas kita baca ayatnya tadi. Nah Yesus melakukan mujizat. Dengar ya. Tidak seperti nabi-nabi. Begini saudara. Nabi-nabi mujizatnya besar-besar. Tetapi mereka lakukan mujizat itu dari kuasa Allah. Yesus melakukan mujizat dari kuasa siapa? Dari dirinya sendiri. Karena dia Allah. Hanya pada waktu dia sebagai manusia, dia harus konfirmasi kepada Bapa.
Makanya dia bilang, semua yang aku lakukan itu dari Bapa. Tetapi waktu dia lakukan mujizat sebagai Allah, kuasanya dari dia sendiri. Makanya dia bilang, hei Lazarus bangkit. Lazarus bangkit. Ada kuasa. Dia maha kuasa, saudara. Itu yang kedua ya. Lazarus yang sudah 4 hari. Ya, semua sudah tahu 4 hari itu sudah busuk, saudara. Mata rusak, semua rusak. Gak ada yang baik lagi, saudara. Saraf-saraf. Tahukah saudara, Yesus waktu dia berseru, Lazarus bangkit. Kuasa bekerja dan mengganti yang sudah rusak. Katakan amin. Yang rusak diganti baru. Satu waktu ada yang bersaksi ya. Ini guru sekolah Alkitab ya. Dia sakit telinga, diperiksa ternyata infeksi di dalam. Tapi dia beriman, dia percaya. Ya biasanya pendeta kan begitu, malu-malu juga kan. Wah dia semakin lama semakin sakit. Orang-orang anjurkan ke dokter, dia gak mau. Dia beriman, dia berdoa, tetapi ternyata gak sembuh-sembuh. Makin parah. Akhirnya dia berdoa, akhirnya dia mengambil keputusan saudara. Dia harus ke dokter. Dokter periksa, aduh dokter bilang, Pak gak bisa diselamatkan lagi. Gendang telinga harus diangkat. Kalau tidak dioperasi, risiko nyawa melayang. Bapak pilih mana? Diambil keputusan, operasi Pak. Tentu dia berdoa dulu. Setelah operasi, dokter bilang, Pak risikonya gak bisa dengar. Jadi hanya 1 telinga. Artinya begini, gak stereo lagi tuh. Kalau dengar musik kan gak enak tuh. Dia bilang ya terserah, yang penting selamat. Operasi. Setelah dioperasi, dibuka, tutup ini, kan di plester. Dibuka plester, dicoba. Ternyata bisa mendengar saudaraku. Katakan amin. Ya tepuk tangan buat Tuhan. Waktu dia bersaksi saya berpikir dia sudah gak punya harapan. Dan dia tidak berharap lagi ada telinga baru. Dia pasrah aja, hilang 1 gak ada masalah dia pikir. Yang penting masih bisa dengar, masih bisa melayani. Tetapi Tuhan berlaku berbeda dengan apa kata dokter. Sebab dia Allah Maha Kuasa, katakan amin. Dia ganti yang baru saudaraku. Bukankah mujizat dinyatakan rumah sakit itu gempar. Sebab dokter langsung yang tangani saudaraku. Jadi kadang-kadang kita gak ngerti maksud Tuhan. Setelah itu gempar, ada kesaksian saudara. Ya kalau mikirnya kita kan Allah kurang dipermuliakan, kenapa saya harus operasi? Enggak saudaraku, Allah bekerja sesuai kehendaknya, katakan amin. Dia berdaulat, dia enggak bekerja menurut saudara punya mau, walaupun itu bagus. Dia berdaulat. Nah waktu dia kesaksian itu saya pikir-pikir, kenapa bisa begitu? Lama-lama baru saya ngerti, setelah saya mengenal Allah lebih baik. Oh ya, ternyata ada maksud yang indah. Kalau dia tidak dioperasi saudaraku terus sembuh ya apa? Dia bercerita gak ada bukti. Tetapi ini bukti saudaraku. Bahwa telinganya, gendangnya dicabut, diangkat. Karena sudah rusak. Tetapi Tuhan ganti yang baru, katakan amin. Jadi saudara apa yang sudah rusak ya berserah saja. Kalau dia berkehendak ganti baru pasti dia ganti, katakan amin. Suasana keluargamu mungkin sudah kacau dan tidak ada harapan. Dia bisa ubah asal kau berserah kepada dia. Jadi seperti itu. Dia maha kuasa. Yesus maha tahu. Yang ketiga. Dia maha kuasa. Sebut nabi siapa di dunia ini. Gak ada yang maha kuasa. Termasuk nabi-nabi di Alkitab. Mereka bukan maha kuasa. Mereka melakukan atas kehendak Allah yang maha kuasa. Yesus Kristus maha tahu. Yesus tahu apa keberadaan saudara. Saudara pikirkan apa sekarang? Yesus tahu, katakan amin. Coba lihat ke saya. Apa yang saudara pikirkan tentang saya? Yesus tahu, katakan amin. Makanya jangan pikir jelek tentang saya. Bukan kan begitu? Karena dia tahu lah, wah pendeta ini kok pikirannya jahat banget. Ya, Yesus tahu pikiran kita. Kadang-kadang saya ini pikiran kotor, saudara, jahat terhadap orang lain. Jujur saja. Saya curiga ini orang ini. Kadang-kadang saya ngomong juga dengan istri. Ini
Tapi sebetulnya Yesus tahu hati kita kotor. Mungkin saudara tidak ya, di sini baik-baik semua ya. Oh puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi dia maha tahu apa yang kita pikirkan di dalam Matius 9 ayat 4. Saya cepat saja ya. Coba kita baca. Ya ini jelas ya, bahwa dia Allah. Kenapa? Buktinya dia Allah apa itu? Dia maha tahu, dia punya sifat sama dengan Allah. Makanya dia adalah Allah. Saudara, sifat-sifat ilahi ada di dalam dirinya. Mari kita baca. Matius 9 ayat 4. 1, 2, 3. Yesus mengetahui pikiran jemaat Petra. Katakan amin. Coba lihat kiri kanan dulu. Kasih tahu, Yesus tahu pikiranmu. Makanya berpikirlah yang baik, yang mulia. Ya, puji Tuhan. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati. Di dalam hati ini orang gak bisa tahu saudaraku. Gak ada orang yang bisa tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yang setuju katakan amin. Yang bisa orang menduga-duga atau mengarang-ngarang. Hati-hati dengan orang yang suka mengarang-ngarang. Sebab banyak orang mengatasnamakan Tuhan tetapi mengarang-ngarang saudara. Satu waktu teman saya pergi di salah satu, ya pelayan lah, saudaraku. Dia masuk di ruangannya, saudara si hamba Tuhan ngomong begini, saya melihat ada roh jahat di atas kepalamu, ikut kau kemana kau pergi. Saudara tahu digituin takut dia, orang teman saya, dia yang cerita ke saya, dia sendiri yang cerita. Sejak itu dia nyiknyut takut, ada roh jahat ikut dia di atas kepala. Karena takut, minta didoakan pelepasan dan lain-lain. Setelah selesai, dikasihlah nomor rekening. Perpuluhanmu kasih ke sini ya. Astagfirullah. Dan itu kisah nyata sekarang saudaraku. Tetapi kita perlu berhikmat, katakan amin. Kita perlu melihat ini benar enggak gitu. Saudara, jangan asal terima, semua terima. Dengar sana hebat terima saudaraku. Waduh saudara, banyak yang tersesat tanpa sadar. Nah dia tahu apa yang ada di dalam hati. Nah Yohanes 2 ayat 4 atau kita dan ayat 24 dan 25 begini. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua mereka. Siapa mereka ini? Itu orang-orang yang mengikut dia, yang mungkin ada orang-orang yang menopang dia dalam pelayanan juga. Orang-orang itu. Tapi dia mengenal semua mereka. Sampai di dalam hati mereka. Dan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Saudara. Itu luar biasa saudara. Itu harusnya ada pada kita. Tidak mempercayakan diri kepada siapa-siapa. Tetapi kepada Tuhan saja. Katakan amin. Bagian penting artinya tidak beriman kepada siapa-siapa. Tapi kepada Yesus. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi dia Allah. Makanya dia tahu. Nah kabar baiknya begini saudara. Dia tahu semua situasi hidup saudara. Dia tahu. Walaupun kadang-kadang saudara sembunyi dengan rapi. Sebetulnya saudara rapuh di dalam. Sudah hancur. Tetapi karena lingkungan agamawi. Saudara berusaha tampil hebat, kuat. Padahal Yesus tahu kelemahanmu. Dan dia peduli. Katakan amin. Bapak-bapak, Yesus tahu kelemahan. Dia tahu. Sampai ke dalam. Dia tahu, saudara. Dan dia peduli. Katakan amin. Dia peduli. Banyak ibu-ibu tersiksa karena suaminya, saudara. Tapi menjaga. Bukan munafik, tapi dia berusaha menjaga. Tetapi sebetulnya di dalam hancur, saudaraku. Saya mau beritahu kabar baiknya. Yesus tahu keadaanmu yang sulit itu. Keuanganmu yang sulit. Pekerjaanmu yang sulit sekarang, saudara. Tidak mudah. Tidak. Tapi Yesus tahu. Dan dia peduli. Katakan amin. Dia peduli. Dia seperti seorang ayah terhadap anak.
Jadi Yesus tahu pergumulanmu dengan dosamu juga, saudara. Ada bagian-bagian tertentu sampai hari ini kita masih punya perjuangan di titik itu. Yesus tahu kesulitan yang kau hadapi. Dan engkau tidak bisa memang. Dari tahun ke tahun terus begitu, saudaraku. Sekarang saudara tahu ada kabar baik. Aku percaya engkau tahu, Tuhan. Dan makanya saudara perlu ada hubungan, saudara. Sehingga ada kemerdekaan, kelepasan. Yesus tahu, saudaraku. Jadi dia Allah, buktinya dia kekal, dia maha kuasa, dia maha tahu. Sebetulnya banyak bukti yang lain, saudaraku. Bahwa dia bisa mengampuni dosa, katakan amin. Gak ada yang bisa mengampuni dosa manusia, gak ada. Makanya nabi-nabi yang lain menunjuk, silakan cari yang bisa. Oh di sana bisa. Mereka gak bisa bilang aku. Tapi Yesus bilang aku. Mengampuni dosa manusia. Luar biasa, saudaraku. Dia adalah Allah. Kabar baik, saudara, begini. Di Natal ini, nama lain daripada Yesus disebut di Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dia Immanuel. Seperti bagaimana itu Immanuel, saudara. Supaya kita mengerti. Atau saya baca dulu satu ayat ya. Ini ayat yang umum ya. Saya yang baca. Matius 1 ayat 23 begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Saudara, jadi tidak ada jaminan, saudara, begini tidak ada, ya semua sudah tahu ya. Tidak ada jaminan bahwa setelah kita di dalam Kristus sebagai anak Tuhan, tidak ada jaminan bahwa perjalanan kita akan mulus. Ya tidak ada kendala, tidak ada jaminan itu, saudaraku. Dalam perjalanan kita ada kendala-kendala, ada tantangan, ada kesulitan. Bahkan hari ini saudara sedang dalam kesulitan mungkin. Tidak ada jaminan memang. Kita alami sakit. Saya baru di rumah sakit ya, 1 minggu ya. Ya hampir 1 minggu di rumah sakit. Karena ada gangguan sedikit sudah. Saya pergi rumah sakit. Tidak ada jaminan kita bebas dari semua itu. Kebangkrutan terjadi, kerugian terjadi, sakit hati saudaraku. Kecewa dengan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan pemimpin-pemimpin. Tidak ada jaminan kita tidak alami semua itu. Karena dalam perjalanan hidup selagi masih di dunia, pasti ada yang kita hadapi. Satu-satunya jalan tidak ada yang kita hadapi. Kita pergi ke rumah Bapa. Siapa yang mau? Pasti gak ada. Sekarang. Jangan dulu. Masih ada tugas, katakan amin. Satu-satunya kita mati dan semua bebas. Sebab kematian itu pintu masuk dalam sukacita, katakan amin. Yang tidak ada penderitaan. Itu kematian, saudara. Saya suka sekali khotbah kematian, saudara. Jadi kalau ada kematian di sini undang saya. Enggak, saya bercanda. Puji Tuhan. Jadi kelahiran Yesus berarti begini. Allah yang kudus, yang mulia itu. Yang tanpa dosa itu. Yang sempurna itu. Datang ke dunia. Menyertai manusia yang kotor, najis dan kotor. Immanuel berarti itu. Allah yang mulia, yang kudus, yang sempurna datang ke dunia menyertai atau menemani manusia itu yang luar biasa pemberontakannya. Sampai hari ini. Sudah. Tetapi dia datang. Itu Immanuel. Berarti begini, Allah datang untuk berjalan bersama manusia. Katakan amin. Mendampingi manusia. Menemani manusia. Siapa manusia? Siapa saudara? Dan dia menemani saudara 24 jam. Itu Immanuel. Immanuel berarti begini. Allah selalu hadir dalam rumah tanggaku. Katakan amin. Itu Immanuel. Dia hadir di dalam keluargaku. Jadi kalau ada apa-apa saudara jangan khawatir dan takut dan jangan cari solusi lain. Tetapi percaya bahwa dia Immanuel di dalam rumah tanggamu. Katakan amin. Dia Immanuel di situ. Dia menemani saudara dalam suka maupun duka. Tidak ada keluarga yang sempurna. Ada keluarga yang kelihatan seperti ini. Seperti itu. Ada yang kelihatan sudah tidak punya harapan. Tetapi satu harapan masih ada. Yesus menyertaimu. Katakan amin. Ada Immanuel.
Jadi waktu kita lihat orang punya keluarga seperti itu, kita katakan, aku percaya ada Allah menyertai mereka. Itu yang benar, saudara. Aku percaya waktu orang sakit ada Allah menyertaimu, menguatkanmu. Immanuel berarti Allah menyertai kita dalam pekerjaanmu. Ya, berapa banyak orang yang menyadari bahwa dia Immanuel. Dia benar-benar Immanuel. Dalam pekerjaanmu ada Allah menyertai, ada Allah bersama dengan engkau. Sehingga begini saudara, kesadaran Immanuel itu penting, Allah menyertai saya. Waktu saudara bekerja di perusahaan, saudara gak akan curang karena saudara tahu Allah menyertai saudara. Allah menyertai saya. Saya ini Allah menyertai saudara. Luar biasa ya, Allah menyertai semua saudaraku, hidup saudara. Dalam bisnis saudaraku, percayalah dia Immanuel, katakan amin. Dia menyertai saudara. Ya, semua kita tahu dia Immanuel. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Itu Immanuel. Gak pernah. Dia selalu menemani. Dia selalu bersama kita. Nah, jadi Immanuel, Allah tidak pernah membiarkan kita menjalani hidup ini. Musim-musim hidup kita. Dia ada menyertai saudara dan saya. Saudara, bagian Allah. Bagian Yesus menyertai kita. Bagian kita apa saudara? Ini penting saudara. Bagian kita berserah kepada dia. Katakan amin. Berserah. Semua tahu dia menyertai kita. Tetapi tidak semua berserah kepada dia. Saudara ini penting sebab berserah kepada Yesus baru dia bekerja. Berturun tangan saudara. Ketika kita berserah kepada Yesus. Jadi bagian kita berserah. Berserah. Sama-sama bilang berserah. 1, 2, 3. Bukan menyerah. Tetapi berserah. Kalau berserah itu tidak pasif. Tetapi aktif. Berserah itu aktif. Berserah kepada Yesus berarti begini. Kita mempercayai dia berdaulat atau berkuasa atas apa yang saya hadapi. Itu berserah. Dia yang berkuasa atas apa yang kita sedang lewati. Itu dia maksud berserah itu seperti itu. Kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan berkuasa berdaulat saudara. Atas semua yang kita lewati, kita hadapi. Itu berserah. Jadi dengan menyerah beda. Saudara. Berserah itu aktif. Berserah itu berarti begini, percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa dari masalah. Dari semua roh-roh jahat. Katakan amin. Dari iblis dia lebih berkuasa. Itu berserah. Yang kedua, berserah kepada Tuhan berarti kita menaruh, saudaraku, kita menuruti kehendaknya. Itu berserah. Menuruti kehendaknya. Itu berserah, saudara. Pertama kita percaya, banyak ya, tapi saya kasih bagi 2. Percaya sepenuhnya bahwa dia berkuasa atas situasi ini. Kemudian yang kedua, kita menuruti kehendaknya. Kita mentaati dia. Itu berserah, saudaraku. Dalam Matius, saya baca. Maka ia maju sedikit lalu sujud dalam Matius 26 ayat 39. Lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus berserah kepada Bapa. Waktu dia menghadapi salib. Dia punya kehendak kalau bisa jangan melewati penderitaan. Tetapi dia berkata begini, jadilah kehendakmu, berserah. Saya kasih contoh saudaraku. Petrus, waktu dia gagal sepanjang malam saudara. Dia tidak menangkap apa-apa. Petrus. Nihil saudara. Kemudian dia ketemu Yesus. Dan Yesus berkata begini, Petrus, ke tempat yang dalam. Dan di sana kamu tebarkan jala. Saudara, Petrus punya pikiran jalan, saudara. Gak mungkin Tuhan. Karena semalam aku gagal, gak ada hasil. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku lakukan. Dia berserah sepenuhnya kepada Yesus.
Dan dia melakukan apa yang Yesus kehendaki. Karena engkau menghendakinya, aku tebarkan jala. Dan waktu dia tebarkan jala, saudara, dia mendapat hasil jauh lebih dari yang sebelumnya. Yesus menyertai saudara, tetapi apakah saudara berserah kepada dia? Saya kasih contoh, coba. Ya, basis ini atau gitaris ya. Berserah itu seperti ini, saudara. Anggap dia Yesus ya. Oke. Dia Tuhan. Coba jalan. Wah, saya berserah kepada dia. Begini saudara. Ketika saya menghadapi tantangan, saya percaya dia. Aku percaya dia lebih berkuasa dari tantangan ini. Kesulitan ini. Itu berserah. Katakan amin. Dia berpegang pada yang dia percayai. Aku percaya bersama Tuhan, aku percaya. Aku bisa lewati, itu berserah. Kalau menyerah, ya sudahlah Tuhan. Itu menyerah. Dengan berserah, Tuhan tolong aku Tuhan, berserah. Aku percaya aku sanggup lewat. Dan dia bisa melewati. Berserah, Tuhan aku percaya Engkau. Dan sekarang aku berserah menuruti kehendak-Mu. Tuhan bawa kemana? Ya terserah kau bawa saya kemana. Coba dia bawa kemana? Saya ikut. Aku berserah. Itu berserah. Saudara. Dia mau bawa kemana? Kesulitan kita gak berserah. Kadang-kadang Tuhan mau bawa ke atas kita. Tapi kita gak mau. Kita jalan ke tempat lain. Ini berserah secara sederhana. Yang mau berserah angkat tangan kepada Tuhan. Apapun situasimu. Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup atas semua situasimu. Terima kasih, tepuk tangan buat dia dulu. Ya, puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Berserah, bukan menyerah. Serahkan dan percaya, saudara. Sebab di dalam Mazmur begini, saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Katakan amin. Mari saudara. Ketika kita berserah. Dia bertindak. Dia melakukan bagiannya saudara. Mari kita bangkit berdiri. Lagu itu ya kita nyanyikan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Oke. Semua hafal lagunya ya. Kita datang menyembah dia karena dia Allah. Dia Tuhan yang layak. Dia Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Yang sedang alami situasi sulit berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa dia lebih berkuasa dari apa yang saudara hadapi. Bapakku datang, para penyanyi bisa bantu untuk memimpin. Para pemimpin leader-leader. Puji Tuhan. Bapakku datang. Mari semua dengan segenap hati. Arahkan hati, pikiran hanya kepada Yesus. Dia Immanuel. Ku percaya. Amin, amin. Dia ada. Karena dia peduli dengan hidup saudara. Bapakku datang. Dengan segenap hati kami datang menyembahmu Di sini Yesus. ku percaya. Kami percaya Engkau ada bagiku. Wow. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Kau sertaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku Kau di dalamku. Kami percaya. Tak usah ku cemas. Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku.
Semua nyanyikan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Maha Kuasa, Ajaib perkasa, ajaib perkasa. buatanmu. Semua nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Kami persembahkan pujian hanya kepadamu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Biar kami menaruh iman percaya. Kami berserah kepadamu. Haleluya, terpujilah Yesus. Amin. Sungguh kau hebat, Ajaib perkasa, amin. Puji Tuhan di hidupku, di hidupku. Saudara, tundukkan kepala. Mungkin ada yang sedang khawatir, ada kesulitan yang sedang saudara hadapi. Saudara khawatir dengan anak saudara, keluarga saudara, keadaan ekonomi, pekerjaan. Tetapi saya mau beritahu kabar baik. Dia Immanuel yang maha kuasa menyertai saudara. Berserah, berserah. Percaya bahwa Dia berdaulat atas situasi saudara. Dan melakukan kehendaknya saja. Mari kita angkat tangan, kita nyanyikan dari yang pertama. Bapa, ku datang. Seperti seorang anak yang datang kepada Bapa berharap pertolongan Bapaknya. Mari angkat tangan saudara. Bapakku datang. Kadang-kadang kami tidak tahu harus berbuat apa. Menyembah Dalam pelayanan kami juga. Kami kadang-kadang gak tahu harus seperti apa. Dalam kehidupan sehari-hari. Kami butuh bimbingan, tuntunan. Biarlah kami berpegang kepada tangan-Mu. Haleluya. Katakan kepada diri saudara, tak usah ku takut, sebab ada Allah yang menyertai-Mu. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kau memberi kekuatan yang baru. Setiap tangan yang terangkat menggenggam tangan-Mu Tuhan, memberi kekuatan, memberi jalan keluar. Ajaib perkasa. Semua nyanyikan. Ku nyanyi. Ada yang takut, khawatir. Hari ini kau dapat kekuatan baru. Sebab Dia Immanuel. Dia turun tangan ketika kau berserah. Sungguh kau hebat. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yesus, tolong kami. Tolong hamba-Mu.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kami percaya Engkau hebat, ajaib pertolongan. Puji Tuhan, haleluya. Ku nyanyi ada pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Saudara berserah, ada pertolongan daripada Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa. Perbuatan, amin. Di hidupku semua menyembah Dia, haleluya. Engkau yang layak disembah. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan. Berserah, maka Dia akan bekerja, saudaraku. Haleluya. Pegang erat tangan Tuhan, sebab di situ kekuatanmu. Yesus, ini kami berserah. Percaya Engkau berdaulat atas segala situasi kami, dan kami menuruti kehendak-Mu. Haleluya. Semua menyenangkan, memuji, menyembah. Mari bermazmur, naikkan syukur bahwa Dia Allah yang hidup, yang kudus, sudah datang menyertai kita. Kami bersyukur buat penyertaan setiap waktu. Terima kasih sebab Kau setia. Ya, mari semua bersyukur kepada Tuhan buat Dia yang Immanuel. Yesus menyertaiku dalam suka dan duka. Ada tangan Tuhan terulur setiap waktu. Dia menyertaiku dalam keluargaku. Dia ada dalam usaha pekerjaanmu. Yesus menyertai apapun keadaanmu. Dia Immanuel. Tangan Tuhan bekerja, memberikan pertolongan pada waktunya. Jangan khawatir, berserahlah, berserahlah kepada Yesus. Oh, kami berserah, kami berserah. Cinta nama suci.
Dia berikan kekuatan. Yang sedang dalam lembah kekelaman diangkat. Yang sedang bergumul dengan kedagingan, dengar, ada tangan Yesus ingin melepaskan engkau. Mereka rabasyik ini arabakan. Osikite karabasyan. Yang sedang terikat, genggam tangan Tuhan, Dia akan melepaskan engkau. Haleluya. Masing-masing datang kepada Tuhan. Engkau tak sanggup sendiri, sebab itu Dia Immanuel. Dia Immanuel. Dia berjalan bersamamu. Yesus menemaniku setiap waktu. Yesus penolongku. Dia tak pernah meninggalkanmu. Dia setia. Sembah dan puji Dia. Biar Dia menjadi pusat perhatian kita, pusat penyembahan, pusat pelayanan kami. Kami fokus kepada satu pribadi, Yesus. Karena Dia adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia, yang mengerti perasaanku, yang mengerti situasiku. Yes. Surga bersorak-sorak, surga menyembah Tuhan. Bersama-sama kami di tempat ini. Jujur kami tidak kuat Tuhan, tapi kami tahu ada tangan-Mu. Ini karya-Mu, dengan hati aku mendekat kepadamu. Kami bukan hanya teori saja, tetapi kami mau mengalaminya Tuhan. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Haleluya. Hari ini pertolongan datang kepadamu. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami percaya sepenuhnya Tuhan Yesus berdaulat atas segala situasi kami. Ajar kami untuk berserah sepenuhnya ya Tuhan. Tuhan, ada yang sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Dengan karakter-karakter yang tidak berkenan. Aku berdoa. Berikan pertolongan kepada kami Tuhan. Kau sanggup menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Semua yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada firman-Nya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada saudara. Silakan duduk kembali. Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Kami berdoa seluruh jemaat dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita di hari Natal ini. Saya akan memberikan beberapa informasi mengenai ibadah sepanjang minggu ini, mulai tanggal 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Seluruh ibadah ditiadakan. Ibadah akan kembali mulai seperti biasa pada tanggal 9 Januari tahun 2023. Ibadah kaum wanita
ibadah doa, dan ibadah Prime Youth akan kembali seperti biasa. Untuk mengawali tahun 2023, kita akan kembali bersama-sama dalam ibadah di awal tahun tanggal 1 Januari tahun 2023 jam 9 pagi. Ibadah ini hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Pastikan Bapak Ibu untuk hadir bersama dengan seluruh keluarga menerima berkat Tuhan di awal tahun 2023. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Selamat Hari Natal, tanggal 25 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita sudah diberkati dengan sukacita Natal dan kekuatan firman Allah. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang terbaik bagi Raja kita. Saat ini kebahagiaan Natal, sukacita yang sejati. Mari kita rayakan bersama-sama. Sebagai ucapan syukur kita bagi Allah kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Curahkan roh damai sejahtera sukacita di tempat ini. Sebab kami merayakan kelahiran-Mu 2022 tahun yang lalu. Kami percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan. Raja di atas segala raja yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat, beri pemuda remaja roh takut akan Kau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan usahakan Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati juga jemaat di tempat ini menjadi tanah Goshen yang terluput daripada tula-tula daripada Bapa. Dan kami percaya memasuki tahun baru 2023
berlimpah-limpah dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih dari persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.